Selamat pagi ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara seiman di mana kalian berada. Kami bisa mengucap syukur kepada Tuhan bahwa kami meskipun secara online kita masih bisa bertemu tiap minggu dan dengan pimpinan Pak Riki dan Ibu Sarah. Sekarang kita memasuki minggu ke-14 beribadah secara online. Dan sebelum kami melanjutkan acara ini, kami boleh mengajak saudara-saudara sekalian untuk menundukkan kepala. Kita berhadapan dengan Tuhan untuk bilang terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, puji syukur kami ucapkan di mana kami semua berada di rumah masing-masing. Tetapi kita masih bisa beribadah bersama-sama melalui online. Dalam keadaan ini juga kami minta agar Tuhan hadir di mana kami berada semua. Berikan kami sukacita sehingga kami dapat memuji nama-Mu. Dan kiranya Tuhan juga yang memberikan kita semua kehausan akan firman-Mu. Karena firman-Mu itu menguatkan kami semua. Urapi juga Ibu Sarah yang akan membawakan firman hari ini. Berkati Tuhan acara ini hingga akhir, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu.
Ikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. My cross I'll carry till I see Jesus. My cross I'll carry till I see Jesus. My cross I'll carry till I see Jesus. No turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Salam Bapak Ibu sekalian, hari ini kita sampai pada Minggu 14 Juni 2020. Sejak minggu lalu kita telah memulai seri pelajaran tentang hidup dan Bu Fitri telah menyampaikan firman Tuhan tentang kerendahan hati, tentang Yohanes Pembaptis. Hari ini kita sampai kepada seri berikut tentang iman, bagaimana iman yang berhadapan dengan api yang bernyala-nyala, dari kisah Daniel pasal 3 ayat 1 sampai 30. Sebelum kita melanjutkan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena kami tahu Engkau hidup, bahkan Engkau memberikan pelajaran-pelajaran hidup yang berharga melalui para tokoh Alkitab. Hari ini kami akan belajar lagi dari 3 tokoh, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kami berdoa supaya iman mereka menjadi inspirasi bagi perjalanan iman kami ke depan. Berkatilah kami semua, baik hamba yang menyampaikan firman Tuhan ini maupun semua Bapak Ibu yang mendengarkannya di rumah. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita dan kita baca Daniel pasal 3 ayat 1 sampai 30. Saya hanya akan bacakan ayat 21 sampai 23 untuk kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang bernyala-nyala. Karena titah raja itu keras,
dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Bapak Ibu, saya teringat satu peristiwa yang terjadi pada bulan Januari tahun 1956, di mana 5 misionaris muda Amerika memutuskan untuk melakukan kontak dengan sebuah suku terpencil dari penduduk asli di Ekuador Timur. Tujuan mereka tidak lain, tujuan mereka adalah untuk membawa Injil, memperkenalkan Kristus kepada orang-orang terpencil di suku di Ekuador Timur. Tapi apa yang terjadi sebaliknya? Mereka dalam kontak pertama dengan kelompok itu ditombak sampai mati di sebuah pantai yang terpencil. Berita kematian para misionaris itu kemudian menyebar dengan cepat di seluruh Amerika Serikat, dan majalah Life khusus mengabadikan kisah itu dalam 10 halaman. Kisah tentang 5 orang saleh yang berusaha membawa firman Allah kepada suku Buas zaman batu yang ganas. Rasa kagum, hormat terhadap para misionaris bahkan semakin hebat di kalangan orang Kristen, karena orang-orang Kristen melihat bagaimana orang-orang yang mati martir karena iman kekristenan mereka. Hal yang sama terjadi 17 November 2019, 8 bulan lalu, ketika seorang misionaris berusia 26 tahun bernama John Allen Chow terbunuh di sebuah pulau terpencil di India dalam keadaan yang sangat mirip dengan kisah orang-orang di Ekuador tadi. Chow, seorang pemuda ini, bermimpi untuk satu waktu kelak bisa membawa Injil, memperkenalkan Kristus kepada orang-orang di Pulau Sentinel Utara di India. Suku ini terkenal sangat agresif. Mereka menolak kontak siapapun dari orang luar. Dan Chow karena keinginannya yang sangat besar itu kemudian mempersiapkan dirinya untuk masuk dalam penginjilan di Pulau Sentinel Utara. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia masuk ke sana dengan bantuan seorang nelayan. Tiap hari dalam mempersiapkan bagiannya dia menulis diary. Dan dari salah satu bagian terakhirnya dia cerita kepada ibunya. Dia katakan, "Ibu, hari ini aku pergi naik di atas sebuah perahu kecil untuk menginjili orang-orang di Sentinel Utara. Apa yang terjadi? Aku berteriak kepada mereka dari atas perahu kecil di tepi pantai. Aku katakan, 'Hei, namaku John. Aku mencintaimu dan Yesus mencintaimu.' Sehari kemudian Chow terbunuh mati dengan busur dan anak panah oleh orang-orang primitif di daerah itu. Bapak Ibu, banyak kisah yang penuh inspirasi dari orang-orang percaya yang tidak takut terhadap kematian. Kisah-kisah mereka ini menginspirasi kita pada masa sekarang, khususnya dengan kondisi dunia pada akhir-akhir ini. Banyak orang berpikir, oh sudah sebentar lagi akhir zaman, sebentar lagi masa tribulation, sebentar lagi rapture dan sebagainya. Sehingga hal-hal ini membuat orang Kristen kemudian menjadi panik. Akankah kita masuk masa tribulation? Akankah rapture terjadi lebih dulu sebelum masa tribulation? Akankah kita masuk dalam masa-masa penganiayaan ketika orang percaya diminta untuk mempertaruhkan nyawanya ataukah nama Kristus? Daniel pasal 3 ini yang terjadi 2625 tahun yang lalu masih tetap up to date dan menginspirasi iman saya, dan saya berdoa supaya ini juga, kisah ini menginspirasi iman Bapak Ibu hari ini. Kisah lengkapnya seperti ini kira-kira Bapak Ibu, yang kita baca dalam Daniel pasal 1 sampai pasal 3. Tahun 605 sebelum Masehi, Nebukadnezar Raja Babel itu menyerang dan menaklukkan kerajaan Yehuda. Dalam Daniel pasal 1 ayat 1 sampai 2. Setelah kemenangannya, Nebukadnezar ini kemudian memerintahkan agar para pemuda, orang-orang muda dari Yehuda yang berasal dari keturunan raja, mereka orang-orang yang masih sangat muda, terpelajar, mereka adalah orang-orang yang terbaik, yang berbakat, yang cerdas. Nebukadnezar memerintahkan mereka untuk dideportasi ke Babilonia, ke Babel. Sekitar setahun kemudian, tahun 604 sebelum Masehi,
Kita baca kejadiannya dalam Daniel pasal 2. Daniel berhasil menafsirkan mimpi Raja Nebukadnezar yang tidak seorang pun bisa tahu mimpinya, apalagi menafsirkan mimpinya. Atas kemampuannya itu Nebukadnezar mengakui Allah bangsa Israel. Bahkan Nebukadnezar mengangkat Daniel sebagai penguasa atas Babel, dan dengan permintaan Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego ditetapkan menjadi penguasa atas Babel dalam Kejadian pasal 2 ayat 46 sampai 49. 3 tahun mereka dilatih di Babel, dan benar-benar ini merupakan upaya untuk cuci otak, Bapak Ibu. Para tawanan Yahudi ini dicuci otak karena Nebukadnezar ingin semua mereka, termasuk Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, terindoktrinasi dengan budaya Babilonia. Sehingga pada akhir masa pelatihan 3 tahun, mereka dapat berpikir, mereka dapat bertindak, mereka dapat punya iman seperti orang-orang Babilonia. Bahkan nama-nama mereka diganti. Sadrak, Mesak, Abednego dengan nama asli Hanania, Misael, Asaria diganti menjadi nama-nama kafir. Nama-nama Yahudi mereka adalah nama-nama yang menyembah, menghormati Tuhan. Tapi nama-nama baru mereka menghormati dewa-dewa Babel. Bangsa Babilonia mengira bahwa dengan mengganti nama mereka, mereka dapat mengubah hati ketiga orang ini. Tapi tidak. Mereka tetap setia kepada Allah, tidak peduli apapun rintangan mereka. Beberapa waktu kemudian Nebukadnezar mendirikan sebuah patung emas besar, Bapak Ibu. Patung ini tingginya 90 feet, lebarnya 9 feet. Dalam Daniel pasal 3 ayat 1. Patung ini 9 kali lebih tinggi, lebih besar dari patung Buddha terbesar di dunia saat ini yang ada di Thailand, yang tingginya hanya 3,91 meter karena patung Buddha ini dalam keadaan duduk, dengan berat 5,5 ton murni terbuat dari emas. Patung yang didirikan oleh Nebukadnezar ini sangat luar biasa hebatnya. Gambaran patung ini merupakan gambaran dari Dewa Bel atau Nebu, atau mungkin adalah gambaran dari Raja Nebukadnezar sendiri. Setelah mendirikan patung ini, Raja Nebukadnezar kemudian memanggil semua penguasa negeri itu. Siapa saja, para penguasa dari bupati, para petinggi, para hakim, para petinggi agama, orang-orang besar dalam negeri itu yang terdiri dari berbagai bangsa, untuk menghadiri pentabisan patung ini. Kemudian dikeluarkan sebuah keputusan. Barang siapa yang mendengar bunyi musik tertentu, sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, kalau mereka mendengarkan bunyi ini, mereka harus serentak untuk tunduk dan menyembah kepada patung itu. Konsekuensi bagi orang yang tidak mau menyembah patung itu adalah dibuang ke dalam perapian yang menyala-nyala. Bapak Ibu, iman tanpa rasa takut adalah kisah yang cocok sekali, atau tema yang cocok untuk menggambarkan kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka harus mengambil keputusan yang sangat penting dalam hidup mereka. Dapat kita bayangkan, mereka harus menyangkal Tuhan dan mengalami diselamatkan nyawa mereka, ataukah mereka harus menyembah patung tersebut dan mengalami kematian dalam perapian yang menyala-nyala. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu kita sempat membahas dalam Bible Study bagaimana seandainya sebagai orang Kristen pada masa kini kita harus mengalami penganiayaan seperti orang-orang di beberapa negara lain. Mereka yang hidup di Pakistan, di India, orang-orang Kristen di Cina, orang-orang Kristen di Afrika, di tempat-tempat di mana kekristenan benar-benar mengalami penindasan. Bagaimana jika kita yang hidup di negara yang mendukung kebebasan beragama ini, kalau sampai pada akhirnya kita harus mengalami penganiayaan oleh karena nama Tuhan? Sanggupkah kita untuk memilih dapur api, ataukah kita akan menyangkal nama Tuhan? Hari ini kita belajar prinsip iman yang sangat penting untuk mempersiapkan diri kita untuk sesuatu yang mungkin tidak kita ketahui akan terjadi pada masa yang akan datang. Ada 3 hal yang saya ingin kita belajar tentang seri pelajaran tentang hidup hari ini, khususnya bicara tentang iman. Belajar dari iman Sadrak, Mesak, dan Abednego, ada 3 hal penting yang kita belajar dari iman mereka.
Yang pertama, iman Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah iman yang memilih untuk mentaati perintah Allah lebih daripada menyenangkan hati manusia. Raja Nebukadnezar sendiri, Bapak Ibu, telah memberi Sadrak, Mesak, dan Abednego ini posisi yang sangat penting. Bapak Ibu ingat dalam Daniel pasal 2 mereka mendapat posisi yang sangat penting di tengah-tengah kerajaan Babel. Karena itu sejujurnya mereka yang adalah budak atau orang buangan, orang yang dideportasi di negara asing, orang tawanan di negara asing, merasa tersanjung. Karena apa? Mereka datang di negara asing dan mereka mendapat kedudukan penting dalam pemerintahan. Adakah rasa utang budi ketika mereka diperintahkan untuk menyembah kepada patung ini? Rasa utang budi, oh, saya sudah mendapat kedudukan penting. Tidak ada salahnya kalau saya hanya menundukkan kepala untuk menyembah patung raksasa tadi, patung Raja Nebukadnezar tadi. Itu hal yang pertama, utang budi. Yang kedua, Bapak Ibu, Sadrak dan Mesak dan Abednego ini, sejujurnya kalau kita baca kisah ini, mungkin orang-orang zaman sekarang bisa katakan, kenapa kamu harus melakukan hal bodoh seperti itu? Tidakkah kamu mau berkompromi walaupun hanya satu kali? Satu kali saja untuk menunjukkan bahwa kamu menghormati perintah raja dengan cara menyembah patung tersebut. Dan yang berikut adalah jika mereka mati, kalau seandainya mereka mati, bagaimana caranya mereka bisa menjadi duta Allah, menjadi duta Kristus di tengah-tengah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan? Bagaimana caranya mereka melakukan hal, boleh dipakai tanda petik, penginjilan pada masa itu untuk memperkenalkan Allah Israel kepada bangsa kafir? Kalau mereka sudah mati, mereka tidak punya kesempatan itu lagi. Tapi ketiga hal ini tidak membuat Sadrak, Mesak, dan Abednego tunduk kepada perintah raja. Dari sisi itu kita lihat dari sisi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dari sisi Nebukadnezar, Bapak Ibu, Raja Nebukadnezar secara jujur dalam hatinya ketika mendapati bahwa orang-orang Kasdim melaporkan entah karena perasaan iri hati terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka melaporkan bahwa ada orang-orang Yahudi yang tidak menyembah kepada patung itu. Raja Nebukadnezar tidak segera mempercayai mereka. Karena apa? Ketika dihadapkan Sadrak, Mesak, dan Abednego, Raja Nebukadnezar segera sadar bahwa ketiga orang ini adalah orang-orang cerdas yang menduduki posisi penting dalam pemerintahan Babilonia. Raja membutuhkan mereka. Karena apa? Raja mengagumi kecerdasan mereka yang dikatakan 10 kali lebih cerdas dari orang-orang yang ada pada masa itu di tengah-tengah kerajaan Babel. Sehingga dari satu sisi Raja Nebukadnezar takut kehilangan orang-orang berkualitas, orang-orang seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Puncaknya apa yang terjadi, Bapak Ibu? Bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego, ketaatan kepada Tuhan Allah mereka, kepada Allah Israel, kepada Allah Yahweh, lebih tinggi daripada ketaatan mereka terhadap perintah Raja Nebukadnezar. Mereka memilih untuk taat kepada Tuhan dalam pemerintahan Raja Babel, Raja Nebukadnezar, Raja Babel yang terkenal sangat luar biasa ini, memilih tidak menghiraukan nyawa mereka. Mereka memilih untuk kehilangan nyawa mereka. Mereka memilih untuk masuk dalam dapur api, kehilangan nyawa mereka, tidak taat kepada perintah raja. Dan tindakan ini yang disebut dengan tindakan iman yang luar biasa. Ketika Nebukadnezar menebar ancaman kepada mereka, respon mereka sangat mengejutkan, Bapak Ibu. Dalam ayat 16-18, waktu raja bertanya, oke, kalau kamu mau satu kali lagi saya beri kesempatan kepada kamu untuk begitu musik dinyanyikan, begitu musik dimainkan, kamu semua menyembah patung itu. Apa jawaban mereka? Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu.
Bapak Ibu, bisakah kita membayangkan kepercayaan dan ketaatan yang sedemikian rupa terhadap Allah yang Maha Kuasa? Mereka percaya bahwa Allah sanggup melepaskan mereka dari kematian. Tapi seandainya itu tidak terjadi, seandainya Tuhan tidak melepaskan mereka, seandainya Tuhan mengizinkan mereka masuk dalam dapur api dan kemudian mati, mereka memilih untuk tidak akan menyembah patung itu. Mereka memilih untuk tetap taat pada perintah Tuhan daripada perintah manusia. Bapak Ibu, mampukah kita meresponi hal yang sama jika kita berada dalam posisi yang sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego? David Livingstone yang hidup tahun 1813 sampai 1873 adalah seorang misionaris dari Skotlandia yang luar biasa kesaksian imannya, Bapak Ibu. Hampir seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia melepaskan begitu banyak hal yang berkaitan dengan harta duniawi demi mentaati panggilan Tuhan. David Livingstone meninggalkan karirnya di bidang medis di Skotlandia. Dia pergi ke Afrika. Pelayanan di Afrika itu membuka jalan bagi pekerjaan misi, tapi sekaligus membongkar sindikat penjualan atau perdagangan budak yang selama ini terjadi puluhan tahun di Afrika. Apakah saudara tahu apa yang pernah dialami oleh David Livingstone selama menjadi misionaris di Afrika? Dia pernah diserang dan menjadi cacat oleh seekor singa. Rumahnya hancur diserang waktu terjadi perang Boer. Tubuhnya sering tersiksa oleh demam dan disentri. Dan yang paling menyedihkan adalah istrinya meninggal di sana. Satu ketika seseorang bertanya kepada David Livingstone dan katakan, "Dr. Livingstone, Anda telah mengorbankan begitu banyak hal untuk Injil." Apa jawab David Livingstone? Dia katakan, "Pengorbanan, hanya ada satu pengorbanan, yaitu hidup di luar kehendak Allah." Artinya, bagi David Livingstone tidak ada kehormatan yang lebih besar daripada mentaati Allah, daripada kenyamanan hidup dan menyenangkan hati manusia. Saya teringat bagian pertama ini, pelajaran tentang iman ini, tentang kisah dari saudaranya Pak Ferry, kakak ipar dari Pak Ferry yang bernama Fred Patianakota di Ambon, yang terjadi tahun 1999 pada bulan April. Dia berangkat dari Dobo mau berangkat ke Ambon. Di tengah perjalanan dia dicegat dan dibawa ke masjid. Lalu di masjid itu dia dan bersama seorang temannya diminta untuk menyangkal Tuhan Yesus. Pak Fred ini menolak untuk menyangkal Tuhan Yesus. Kemudian apa yang terjadi, Bapak Ibu? Dia mulai dipotong dari bagian leher belakangnya ini sampai seluruh bagian belakangnya, bagian leher sampai belakang berkucuran darah. Temannya dipotong di depan mata istrinya. Mereka diselamatkan oleh seorang pengaji yang adalah seorang haji yang adalah pengurus masjid itu, dengan harapan bahwa mereka tidak sampai dianiaya atau bahkan sampai dibunuh mati. Tapi ketika keduanya terus ditanya untuk menyangkal Tuhan, keduanya menolak untuk menyangkal Tuhan Yesus. Mereka akhirnya mati, tapi iman mereka tidak mati. Mereka memilih untuk taat kepada Allah daripada menyenangkan hati manusia atau keselamatan nyawa mereka. Bapak Ibu, sebagaimana dengan Sadrak, Mesak, Abednego yang rela kehilangan nyawa mereka demi ketaatan terhadap Allah, bagaimana dengan kita? Mereka punya kesempatan sebagai orang muda untuk naik dapat posisi yang lebih tinggi, tapi mereka memilih masuk dalam dapur perapian demi kasihnya kepada Tuhan, demi ketaatannya kepada Allah. Bagaimana dengan kita? Saya yakin saat ini, sebelumnya, bahkan masa-masa mendatang, kita satu waktu akan diperhadapkan dengan kondisi di mana kita dituntut untuk memilih ketaatan kepada Allah ataukah menyenangkan hati manusia. Ketaatan kepada Allah ataukah nyawa kita. Ketaatan kepada Allah ataukah kenyamanan hidup kita. Dengan pelajaran dari Sadrak, Mesak, Abednego, saya percaya kita diinspirasi untuk memilih yang benar. Memilih iman seperti yang Sadrak, Mesak, dan Abednego lakukan. Yang kedua, Bapak Ibu, tantangan iman kepada orang percaya adalah merupakan tantangan langsung kepada Tuhan Allah yang adalah Tuan Raja atas hidup orang percaya. Pada waktu Raja Nebukadnezar memberikan tantangan ini, Raja Nebukadnezar berpikir bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego
adalah orang-orang buangan. Dia berpikir dia sedang berhadapan dengan orang buangan, orang-orang muda yang merupakan budak dia, yang merupakan hamba dia, orang-orang dari negara asing yang merupakan bawahan dia, yang tentu tidak dapat memberontak terhadap kebesaran kekuasaannya sebagai raja terhebat, terbesar pada masa itu. Dalam status budak, Sadrak, Mesak, dan Abednego tentu harus memilih untuk taat kepada Raja Nebukadnezar sebagai Tuhan, walaupun mereka sudah diangkat tinggi dalam kerajaan Babilonia. Tapi apa yang terjadi ketika raja menawarkan mereka untuk menyangkal Tuhan mereka, untuk menyangkal Allah Israel? Respon mereka sangat menarik dalam ayat pasal 3 ayat 15. Waktu raja bertanya kepada mereka, raja memberi tantangan kepada mereka. Apa yang raja katakan dalam ayat 15? Dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku? Jadi dengan pernyataan Raja Nebukadnezar ini, Raja Nebukadnezar katakan, kamu tidak dapat melepaskan diri dari tangan kekuasaanku. Bahkan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu? Raja Nebukadnezar lupa bahwa dalam kejadian sebelumnya, Daniel pasal 2, dia melihat kebesaran Allah Israel. Oleh karena itulah dia menaikkan Daniel dan teman-temannya menjadi petinggi kerajaan Babel. Tapi dia lupa, karena dalam Daniel pasal 2 dia mendapati tidak ada seorang pun yang dapat tidak saja menafsirkan, tapi tahu apa yang dimimpikan. Raja Nebukadnezar lupa itu, dan dalam bagian ini dia mulai tinggi hati lagi. Dia mulai menanyakan, dewa manakah dapat melepaskan kamu? Jawaban Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap, kami tidak akan menyembah dewa, tidak akan menyembah patung yang didirikan Tuanku. Dalam ayat 18 mereka katakan, hendaklah Tuanku Raja mengetahui bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Bapak Ibu, dari dua hal ini kita tahu bahwa konsep Raja Nebukadnezar adalah dialah dewa, dialah raja terbesar, dialah orang terbesar yang dapat melepaskan mereka dari hukuman dapur api. Hanya dialah yang dapat menyelamatkan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Karena itu Sadrak, Mesak, dan Abednego sedang berhadapan dengan kebesarannya. Betul, Raja Nebukadnezar adalah raja yang terbesar, terkaya, terhebat pada masa itu. Tapi Raja Nebukadnezar lupa bahwa di dalam pikiran, di dalam hati Sadrak, Mesak, dan Abednego, Raja Nebukadnezar bukanlah yang terbesar, tapi Tuhan Allah Israel, Allah semesta alam, pencipta langit dan bumi, Tuhan di atas segala Tuhan yang memiliki hidup mereka. Bagi mereka Raja Nebukadnezar hanyalah manusia biasa. Dia tidak dapat memiliki kekuasaan apapun tanpa izin Allah Yahweh. Setelah mendapat jawaban dan respon dari Sadrak, Mesak, dan Abednego, apa yang terjadi Bapak Ibu? Raja Nebukadnezar sangat marah. Pride-nya langsung tersentuh sebagai seorang raja terbesar. Dia langsung berubah mukanya, air mukanya yang tadinya masih begging, masih mengharapkan mereka taat. Air mukanya menjadi berubah dan dia menjadi sangat marah. Kemarahannya meluap dalam ayat 19 dikatakan, sehingga raja memerintahkan untuk memanaskan dapur api itu berapa kali lipat? 7 kali lipat. Dapur api itu tanpa dipanaskan 7 kali lipat sudah panasnya luar biasa Bapak Ibu. Tapi dipanaskan 7 kali lipat artinya luar biasa hebatnya. Luar biasa besarnya nyala api itu. Titik didih air 212 Fahrenheit. Kalau Bapak Ibu bakar cake atau apa di oven biasanya 450 sampai 500 Fahrenheit. Dan dapur api itu diperkirakan ketika dipanaskan 7 kali lipat mencapai suhu 4000 Fahrenheit. Satu suhu yang tidak terbayangkan. Daniel 3 ayat 22 katakan, karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa. Sehingga apa? Nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, Abednego ke atas. Bayangkan Bapak Ibu, orang-orang yang diangkat, yang mengangkat Sadrak, Mesak, Abednego untuk dibuang ke dalam dapur api itu saja ikut terbakar. Itu berarti panasnya itu sangat luar biasa. Mereka dilemparkan masuk ke dalam api dengan tubuh terikat.
Dalam Daniel 3 ayat 23 katakan, Sadrak, Mesak, Abednego jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala dalam kondisi terikat. Rupanya Bapak Ibu, mereka tidak dibiarkan begitu saja. Dapur perapian itu dibiarkan, pintunya itu tidak punya pintu, dia terbuka sehingga semua orang bisa melihat adegan tersebut untuk menunjukkan, nih kalau kamu memberontak seperti inilah akibat yang akan kamu dapatkan. Kamu akan dimasukkan ke dalam dapur api. Semua orang akan melihat proses kremasi kamu dengan cuma-cuma, dengan gratis. Bapak Ibu semua, mulai dari raja, para pemuka, orang-orang besar duduk melihat ketiga orang ini dibuang ke dalam dapur api. Apa yang terjadi kemudian Bapak Ibu? Ketika raja sedang melihat tiga orang kesayangannya masuk ke dalam dapur api, dia terkejut karena dia melihat bahwa bukan 3 orang yang ada dalam dapur perapian, tapi ada 4 orang. Dan orang keempat dikatakan mukanya seperti anak dewa. Ayat 25 dikatakan, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat rupanya seperti anak dewa. Bapak Ibu, kita tidak tahu siapa yang pasti orang yang keempat ini, tapi yang sudah jelas adalah orang yang keempat ini adalah Tuhan Allah sendiri, Allah Israel, Allah yang ketika iman ketiga orang ini ditantang, Allah Israel yang memiliki mereka tahu bahwa tantangan itu datang bukan untuk Sadrak, Mesak, dan Abednego, tapi langsung kepada Allah pemilik Sadrak, Mesak, dan Abednego. Allah sendiri hadir dan memberikan perlindungan sebagai jawaban atas tantangan iman yang diberikan oleh Raja Nebukadnezar kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Apa yang kita belajar tentang iman seperti ini Bapak Ibu? Ingat status kita. Ketika kita bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, status kita berubah dari budak dosa menjadi budak kebenaran. Status kita berubah dari budak iblis menjadi budak Kristus. Status kita menjadi hamba Allah, menjadi budak Allah. Karena itu apapun yang kita kerjakan, kita mewakili Allah. Kita menampilkan nama Allah. Kita mempertaruhkan iman kita dan nama Tuhan kita. Kemuliaan Tuhan dan kasih Tuhan kepada kita muncul ketika tantangan diberikan kepada orang percaya. Sama seperti duta Kristus Bapak Ibu. Kita adalah duta Kristus dalam dunia ini. Kalau orang mengirimkan duta besar kepada duta besar Amerika ke tengah-tengah misalnya ke Turki atau ke negara-negara yang susah, mereka mendapat perlindungan khusus. Di tengah-tengah negara seperti itu mereka mendapat perlindungan yang spesial, sehingga ancaman terhadap duta besar merupakan ancaman terhadap Amerika, terhadap negara yang mengutusnya. Mereka dilindungi oleh negara ini, dilindungi oleh presiden, dilindungi dengan hukum dan sebagainya. Sehingga ancaman terhadap duta besar merupakan ancaman terhadap duta besar merupakan ancaman terhadap negara yang mengutusnya. Sama seperti itu, selain budak, kita adalah duta Kristus. Sehingga ancaman terhadap iman kita merupakan ancaman dan tantangan langsung kepada Allah yang mengutus kita. Sehingga Bapak Ibu, hal ini menjadi jaminan bagi kita bahwa tidak ada yang perlu kita takutkan. Kalau seandainya satu waktu kelak kita mengalami tantangan terhadap iman kita, harus memilih melakukan menyangkal Tuhan, harus memilih untuk menyembah Allah lain, harus memilih untuk tidak mengakui nama Tuhan dan mendapatkan kebebasan, mendapatkan nyawa kita, maka kita tahu kemana kita harus memilih. Karena tantangan iman terhadap kita adalah tantangan iman terhadap Allah sendiri yang memilih kita, yang memiliki kita, yang menjadi Tuhan atas kita. Saya teringat kisah pada tahun 1837 ketika 3 orang pemuda metodis dari Inggris yang bernama James Calvert, John Hunt, Thomas Jagger memutuskan pergi ke Pulau Fiji sebagai misionaris bersama dengan ketiga istri mereka. Masyarakat di Pulau Fiji pada waktu itu masih kanibal. Dalam perjalanan, kapten kapal yang membawa mereka ke pulau tersebut mencoba untuk membujuk mereka dan dia katakan begini, Calvert, kamu akan kehilangan nyawamu dan orang-orang yang bersamamu jika kamu pergi ke tengah orang-orang yang ganas itu. Tapi apa yang dikatakan oleh Calvert sebagai jawabannya terhadap kapten kapal? Dia bilang,
Kami telah mati sebelum kami datang ke sana. Apa yang dilakukan oleh anak-anak muda ini merupakan salah satu jawaban doa John Wesley, pendiri dari gerakan misi yang menaungi mereka, yang berkata, "Give me 100 men who love God with all their hearts and fear nothing but sin, and I will move the world." Ketiga pasang pemuda Inggris ini merupakan contoh orang yang mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, dan tidak takut dengan tantangan apapun. Bagi mereka, tantangan terhadap iman mereka merupakan tantangan iman kepada Allah yang mengutus mereka menjadi duta Kristus di tengah-tengah tanah Fiji, memberikan mereka keberanian di luar akal manusia. 3 tahun lalu, tanggal 16 April 2017, ada sebuah kisah nyata yang terjadi di Afrika, di Nigeria. Kisah ini datang dari seorang pastor bernama Ayub. Pastor Ayub ini sedang berbakti bersama dengan orang-orangnya secara bersembunyi karena mereka dilarang untuk beribadah. Tiba-tiba sebuah kelompok militan yang mengetahui bahwa mereka sedang beribadah dalam rumah Pastor Ayub, mereka datang untuk menyerang anak-anak, beberapa ibu sedang hamil, menyerang Pastor Ayub dan beberapa jemaat yang sedang beribadah. Waktu mereka datang, Bapak Ibu, mereka sedang berdoa, mereka lihat, wah, kelompok militan sudah datang untuk menyerbu mereka. Apa yang terjadi? Mereka katakan, kita berdoa. Mereka berdoa bersama-sama dan mereka katakan, inilah hari terakhir kita. Kita pasti akan mati. Anak-anak sudah berteriak ketakutan, sudah menangis. Ibu-ibu sudah menangis, walaupun mereka berdoa dengan menangis. Karena mereka berpikir, itulah hari terakhir mereka. Mereka pasti akan mati di tengah-tengah serangan kaum militan. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Ketika kaum militan ini datang masuk ke depan pintu mereka, tiba-tiba muncul seekor singa menyerang kaum militan ini. Ketika seekor singa ini datang menyerang mereka, mereka berusaha untuk membunuh mati singa tersebut. Satu ekor singa berusaha dibunuh mati, tiba-tiba muncul 2 ekor singa lain yang menyerang mereka semua dan membuat semua kaum militan ini lari terbirit-birit meninggalkan Pastor Ayub, anak-anak, ibu hamil, dan semua jemaat yang sedang beribadah. Bapak Ibu, mereka benar-benar terkejut. Pastor Ayub dan semua jemaat benar-benar terkejut karena mereka tahu bahwa di hutan dekat tempat tinggal mereka tidak pernah ada singa tinggal di situ. Kalau begitu, dari mana datang singa itu? Bagi mereka, mereka percaya tantangan iman kepada mereka adalah tantangan iman kepada Allah. Allah sendirilah yang mengirimkan 3 ekor singa untuk menyelamatkan nyawa mereka. Yang terakhir, yang ketiga, Bapak Ibu. Iman terhadap Sadrak, Mesak, Abednego adalah iman yang memiliki keyakinan terhadap kehadiran Allah. Keyakinan terhadap kehadiran Allah dalam segala hal. Kita telah melihat bagaimana pengorbanan David Livingstone untuk mentaati panggilan Tuhan. Satu kali ketika seseorang bertanya kepadanya bagaimana ia dapat bertahan menanggung tiap-tiap penderitaan dan kesulitan dalam jangka waktu yang lama, David Livingstone menjawab. Dia berkata bahwa selalu ada kata-kata Yesus yang terngiang-ngiang di telinganya yang membuat dia mampu bertahan terhadap semua penganiayaan, semua kesusahan, semua kesulitan yang dialaminya. Dia ingat Matius 28 ayat 20 yang katakan, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Aku menyertai kamu, Immanuel, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman." Livingstone pernah berkata, "Without Christ, not one step with him, anywhere." Kehadiran Tuhan adalah kunci yang memberikan keberanian untuk menanggung segala sesuatu konsekuensi ketaatan kita kepadanya. Di tengah-tengah ketidakberdayaan Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadapi perapian yang menyala-nyala, menghadapi murka sang raja, Allah hadir tepat pada waktunya, memberikan pertolongan bagi mereka. Dan kehadiran Allah ini mengagetkan Nebukadnezar. Raja meminta mengeluarkan mereka setelah raja tahu bahwa ada orang lain dalam dapur api itu. Bukan saja orang lain, Bapak Ibu. Ketiga orang ini dilemparkan dalam keadaan terikat. Alkitab menuliskan, Daniel 3 mengatakan mereka diikat dengan pakaian mereka.
Orang-orang terkuat itu diambil dari tengah-tengah tentara untuk mengikat ketiga orang ini dan dilemparkan ke dalam dapur api. Tapi yang menarik, 3 orang ini bukan jatuh, terduduk atau tertidur ketika mereka dilempar. Mereka berdiri, mereka berjalan-jalan, mereka menari, mereka memuji Tuhan mereka bersama Allah sendiri. Bersama Allah sendiri di tengah-tengah mereka. Dan yang menarik, para wakil raja, para penguasa, para bupati, para menteri raja yang datang berkumpul sama-sama melihat bahwa waktu orang-orang ini dipanggil keluar oleh Nebukadnezar, mereka dalam keadaan tidak mempan oleh api. Tubuh mereka tidak mempan oleh api. Rambut di kepala mereka tidak hangus. Jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Bapak Ibu bisa bayangkan tubuh yang tidak mempan oleh api. Saya yakin tidak ada tubuh yang tidak mempan oleh api kecuali tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan yang akan kita pakai kalau kita bangkit satu waktu kelak. Tubuh manusia tidak mempan oleh api. Kita kena lilin saja Bapak Ibu, lilin kecil kita sudah melepuh. Tubuh kulit kita sudah terbakar. Kita kena wajan panas. Saya ada beberapa tanda di sini kena wajan panas. Ada tandanya terbakar. Rambut tidak hangus, bahkan tidak berbau Bapak Ibu. Saya tiap kali goreng pisang, yang saya jaga adalah jangan sampai rambut saya ikut bau. Karena kalau goreng pisang, semua itu harus dibuka, pintu, jendela semua harus dibuka. Kalau enggak Bapak Ibu, biar rambut baru keramas pasti bau pisang goreng semuanya. Bapak Ibu, ini mereka masuk dalam dapur perapian dan mereka tidak berbau api sedikit pun. Baju mereka tidak apa-apa. Tubuh mereka tidak mempan oleh api yang dipanaskan sampai 4000 Fahrenheit. Bapak Ibu bisa bayangkan kehadiran Allah menjadi jawaban atas iman mereka. Kehadiran Allah merupakan kekuatan yang maha dahsyat untuk mereka melewati perapian dan kuasa raja. Percayalah, ini menjadi asuransi bagi kita semua orang percaya bahwa ketika kita mempertahankan iman kita, Allah hadir. Allah memberikan kekuatan, Allah memberikan cara yang tidak terduga seperti yang terjadi dengan Pastor Ayub dan jemaat di Nigeria. Kehadiran Allah dalam penganiayaan orang percaya menyebabkan mujizat terjadi. Perlindungan Allah nyata di depan mata orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dan membuat nama Tuhan dipermuliakan. Dalam Daniel 3:28-30 dikatakan Nebukadnezar memuji Allah Israel dengan luar biasa. Dia katakan, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya melepaskan hambanya yang menaruh kepercayaan kepadanya. Dan seterusnya, sehingga raja memberi perintah untuk siapapun tidak boleh menghina Allah Israel. Bapak Ibu, percayakah kita kalau Allah bersama kita jika kita mempertahankan iman kita di hadapannya, di hadapan orang lain, di hadapan para penganiaya kita, di hadapan orang-orang yang tidak mengenal Allah? Allah tidak akan meninggalkan kita. Itu janjinya dalam Matius pasal 28. Apakah kita takut terhadap masa depan? Takutkah kita terhadap masa tribulation? Takutkah kita terhadap masa-masa kesesakan yang akan kita alami? Firman Tuhan ini menjadi asuransi, menjadi jaminan untuk kita tetap setia sampai akhir. 1 Petrus 4 ayat 12, saya rasa ayat ini perlu kita hafalkan tiap-tiap hari. Kita yang takut, kita yang gentar, kita yang tidak punya iman, mungkin kita punya iman yang sangat kecil. 1 Petrus 4 pasal 12 katakan, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Ayat 13, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Saya menutup bagian ini dengan kesaksian tentang seorang Kristen di Irak yang bernama Yazidi. Yazidi ini satu kali ditangkap oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, oleh ISIS, dan dia dipenjara. Dalam penjara selama 2 tahun, dia dipukul berkali-kali, dieksekusi, mereka ambil batu bata yang besar lalu dihantam ke dia supaya dia mati. Dia diminta untuk menyangkal nama Tuhan. Dia katakan, saya tidak akan menyangkal nama Tuhan Yesus.
Berkali-kali mereka katakan, kalau kamu tidak menyangkal nama Tuhan Yesus, kami akan membunuh mati kamu. Mereka menyiksa dia tiap-tiap hari selama 2 tahun. Selama di penjara 2 tahun, 3 kali dia dibakar, Bapak Ibu. Dibakar hidup-hidup. Tapi yang ajaibnya, dia tidak terbakar. Mereka mencoba membakar dia pertama kali, tidak mempan. Api itu mati. Kali kedua, kali ketiga, ketika mereka tidak berhasil membakar tubuhnya, akhirnya mereka melepaskan dia. Dalam penjara 2 kali dia bermimpi bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan dalam wawancaranya dengan Fox, pewawancaranya katakan, kamu tahu kenapa kamu tidak mati? Kamu tahu kenapa Tuhan bertemu dengan kamu 2 kali dalam mimpi kamu? Untuk menunjukkan bahwa jangan takut, aku menyertai kamu. Bapak Ibu, apapun pergumulan kita, apapun ketakutan kita, ingat, iman Sadrak, Mesak, dan Abednego menginspirasi kita untuk hidup dalam masa-masa yang sulit, hidup dalam masa-masa yang susah, hidup dalam masa kalau Tuhan izinkan kita mengalami tantangan iman seperti yang dialami oleh David Livingstone, seperti yang dialami oleh Stefanus, seperti yang dialami oleh misionaris lainnya, dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ingatlah, apa yang terjadi dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego ini menginspirasi iman kita untuk tidak pernah menyangkal Tuhan sampai akhir hidup kita. Dia akan menghargai kita, dia akan mengangkat rasa sakit kita ketika kita mengalami penganiayaan, atau mungkin dia akan membawa kita pergi bersama-sama dengan dia. Mati, pergi seperti Stefanus, mati martir ketika dia dilempar dengan batu sampai mati. Mempertahankan iman kita. Sehingga 3 hal ini saya ingin menjadi pegangan untuk kita di masa yang akan datang, ataupun mungkin di masa sekarang. Memilih mentaati perintah Allah lebih daripada menyenangkan hati Tuhan. Tantangan iman kepada kita merupakan tantangan iman kepada Allah. Dan milikilah iman Sadrak, Mesak, dan Abednego karena keyakinan akan kehadiran Allah dalam setiap kesulitan, penganiayaan, kesusahan. Jangan pernah takut, karena ingat, Tuhan akan membuang rasa sakit itu. Dia akan berjalan bersama-sama kita. Dia akan menyertai kita sesuai dengan janjinya dalam Matius pasal 28. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, firman-Mu berakhir sampai di sini. Hamba selesai berbicara sampai di sini, tapi kekuatan firman tidak akan pernah berakhir bagi Bapak Ibu yang sudah mendengarkannya. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, sebagaimana kekuatan itu Engkau berikan bagi hamba, menginspirasi lagi hamba untuk menjalani hari-hari di depan yang penuh dengan ketidakpastian. Firman Tuhan hari ini, iman Sadrak, Mesak, dan Abednego akan menginspirasi semua orang percaya di mana saja yang mendengar firman Tuhan hari ini. Kami tidak takut karena kami punya Allah yang besar yang akan menyertai kami sampai kepada akhir zaman, sampai kepada kesudahannya, sampai kepada kesetiaan kami diuji sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan ekstra bagi kami semua. Kami yang sedang lemah secara iman, yang sedang takut. Hamba berdoa supaya inspirasi iman Sadrak, Mesak, dan Abednego ini menguatkan kami sekali lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur untuk firman Tuhan ini. Amin. Ya, Bapak Ibu, doa saya kita semua diberkati oleh firman Tuhan tadi yang disampaikan oleh Ibu Sarah. Kita belajar lagi dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, sebelum kita akhiri pada hari ini, sebelum saya tutup dalam doa berkat, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, selamat ulang tahun untuk semua yang ulang tahun minggu ini. Bapak Ibu bisa lihat di screen. Dan yang berikut, saya selalu ingatkan Bapak Ibu, kita terus saling mendoakan satu dengan yang lain. Kita juga terus berdoa untuk semua plan untuk reopen gereja kembali, untuk kita kembali bisa beribadah di gereja, di chapel. Bapak Ibu doakan semua proses ini supaya semua bisa berjalan dengan lancar. Dan terus doakan untuk semua situasi yang terjadi, baik demonstrasi, protes di mana-mana, juga dengan semua situasi COVID-19 yang masih terus mungkin tidak bertambah tapi masih terus menyebar di berbagai tempat. Kita terus doakan supaya Tuhan mengontrol semuanya, mujizat Tuhan terjadi. Kalau Tuhan kehendaki semua penyebaran COVID ini bisa berhenti dan kita bisa beraktivitas lagi seperti semula. Baik, Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Jemaat yang kekasih,
Tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu pada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai engkau sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin. to follow Jesus, no turning